pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Bu. Bagus ya. Kalian sudah siap mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Sudah, Bu. Ya, jadi kita hari ini akan belajar mengenai materi fungi. Nah, pada materi fungi ini ada pun 3 tujuan yang harus kita capai. Yang pertama yaitu adalah siswa dapat memahami mengenai ciri-ciri dari fungi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan mengenai klasifikasi dari fungi. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat mengidentifikasikan mengenai morfologi dari fungi. Nah, sebelum kita mulai ke materi funginya, di sini Ibu sudah membawakan sesuatu nih buat kalian ya. Nah, bisa kita lihat, ini adalah roti. Nah, di roti ini berisikan bercak-bercak berwarna keabu-abuan dan juga kehijauan. Coba kalian lihat. Nah, kira-kira apa sih yang menempel pada roti ini? Jamur roti, Bu. Ya, bagus sekali ya. Ini adalah jamur roti. Jamur roti itu namanya Rhizopus stolonifer. Ya. Nah, baik, kita akan mulai saja ke materi kita yang pertama, yaitu mengenai ciri-ciri jamur. Nah, jamur itu memiliki ciri-ciri yang pertama, yaitu memiliki hifa. Adapun kumpulan dari hifa ini disebut dengan micelia. Yang kedua, jamur itu memiliki ukuran, ada yang mikroskopis, ada yang makroskopis. Yang ketiga, bentuk jamur itu sangat bervariasi, seperti ada yang bulat, ada yang oval, ada yang pipih, seperti itu ya. Dan yang keempat itu, ciri-ciri jamur adalah tidak memiliki klorofil. Dan yang kelima, pada dinding sel jamur itu dilindungi oleh kitin, seperti itu. Baik, dari penjelasan Ibu mengenai ciri-ciri dari fungi ini, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian ya. Menurut kalian, fungi ini termasuk tumbuhan apa tidak? Siapa yang bisa menjawab? Bu. Ya, silakan. Jamur tidak termasuk tumbuhan karena jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Ya, bagus sekali ya. Jadi jamur itu tidak termasuk tumbuhan sehingga dia tidak dikelompokkan ke dalam kingdom Plantae. Nah, itu dia penjelasan Ibu mengenai ciri-ciri fungi. Baik, sekarang Ibu akan melanjutkan ke materi kita yang kedua, yaitu mengenai klasifikasi dari jamur. Nah, jamur itu dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada zygomicota, yang kedua ascomycota, yang ketiga basidiomycota, dan yang keempat deuteromycota. Ya, Ibu akan tuliskan. Baik, ini dia klasifikasi dari fungi. Yang pertama adalah zygomicota. Nah, zygomicota ini memiliki ciri-ciri yaitu tidak memiliki tubuh buah dan bersifat multiseluler. Yang kedua adalah ascomycota. Nah, ascomycota ini memiliki ciri-ciri yaitu bersifat saprofit, bersimbiosis dan juga parasit. Yang ketiga adalah basidiomycota. Basidiomycota ini memiliki ciri-ciri khusus yaitu tubuh buahnya itu berbentuk seperti payung. Dan yang keempat yaitu deuteromycota. Ini memiliki ciri-ciri yaitu bereproduksi secara aseksual dan dapat menghasilkan conidia. Nah, itu adalah ciri khas dari keempat klasifikasi dari fungi. Nah, dari penjelasan Ibu tadi mengenai klasifikasi fungi, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, sekarang Ibu minta kepada kalian untuk mengidentifikasikan mengenai jamur roti yang Ibu bawa ini. Ya, silahkan kalian identifikasikan. Kira-kira jamur roti ini termasuk ke klasifikasi yang mana dan berikan alasannya. Ya, silahkan didiskusikan. Baik, setelah berdiskusi dengan teman kalian, siapa yang ingin menjawab pertanyaan Ibu tadi? Saya, Bu. Ya, silahkan.
Jamur roti ini termasuk ke divisi Zygomicota karena sebagian besar Zygomicota hidup dalam saproba atau penguraian pada sisa-sisa organisme yang sudah mati atau sudah membusuk. Ya, bagus sekali ya tadi jawaban dari Suari. Nah, jika kalian ingin mengetahui jenis jamur yang ada di sekitar kalian, kalian harus mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri dari jamur tersebut, sehingga kalian bisa mengetahui jamur itu dimasukkan ke klasifikasi yang mana, seperti itu ya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi kita yang ketiga, yaitu mengenai morfologi dari jamur. Nah, di sini Ibu sudah membawakan jamur tiram ya, sebagai media untuk menjelaskan morfologi jamur. Nah, di sini Ibu minta untuk kalian membagikan jamur ini kepada teman-teman kalian agar ketika Ibu menjelaskan jamur, morfologi jamur ini, kalian bisa melihat lebih jelas morfologinya ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai morfologi jamur. Ya, yang pertama kita mulai dari sini. Nah, ini merupakan tudung dari jamur, itu dinamakan dengan pileus ya, pileus. Setelah itu yang berbelah ini, yang berbilah ini dinamakan lamela atau gil. Nah, dan yang terakhir ini adalah tangkai atau batang dari jamur, disebut dengan stem ya. Baik, itu tadi dia penjelasan Ibu mengenai morfologi dari jamur. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, silahkan. Jamur itu kan ada yang bisa dimakan, ada juga yang bersifat racun. Kira-kira apa ciri dari jamur yang beracun itu, Bu? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi, jamur yang beracun itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, itu warnanya sangat mencolok. Yang kedua, baunya sangat menyengat. Yang ketiga, itu ketika serangga berhinggap atau memakan jamur tersebut, serangga itu akan mati karena jamur itu bersifat racun. Dan yang keempat, ketika kalian raba jamur itu akan mudah rapuh. Nah, seperti itu. Apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Ya, bagus. Yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Ya, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan simpulkan materi fungi kita pada pagi hari. Baik, itu dia kesimpulan dari Ibu mengenai materi fungi. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai.